Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di minggu terakhir, di hari terakhir di tahun 2023 ini dalam keadaan baik dan sehat. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur pagi ini kembali kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu, menyambut tahun yang baru dan mengakhiri tahun 2023 ini. Biarlah Tuhan menolong hamba-Mu yang sebentar akan membawakan akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap apa yang hamba-Mu sampaikan di segala dengan keterbatasan, sehingga firman-Mu boleh dapat dimengerti dengan baik, dan kami semua Tuhan boleh mendapat berkat, dan Tuhan mampukan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan bersama-sama merenungkan satu renungan di akhir tahun dari 2023 ini. Tema yang diberikan adalah Ebenezer, diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari sebelum kita masuk di dalam nats ini, kita akan melihat latar belakang daripada kitab 1 Samuel 7 ayat 2 sampai dengan ayat 14 ini. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat 1 Samuel 4 ayat 1b sampai dengan ayat 3. Di ayat 1b ini kita melihat bahwa orang Israel itu maju berperang melawan orang Filistin dan mereka berkemah di dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Jadi ada satu pertempuran antara orang Israel dengan orang Filistin. Ayat 2 menyatakan orang Israel mengalami kekalahan dan menewaskan 4.000 orang. Yaitu yang kita lihat di ayat yang kedua. Lalu di ayat yang ketiga kita melihat tua-tua daripada orang Israel ini mengambil satu persetujuan kesepakatan bersama untuk membawa tabut perjanjian, tabut Tuhan yang kudus dari kota Silo ke pertempuran, ke medan pertempuran pada waktu itu. Tujuannya apa? Mereka rindu sekali bahwa dengan kehadiran, ya, jadi mereka punya harapan dengan kehadiran tabut perjanjian itu di medan pertempuran, bangsa Israel itu mendapatkan kemenangan, gitu ya. Itu satu harapannya. Tetapi kita melihat di 1 Samuel 4 ayat yang ke-10 begitu ya. Ternyata kehadiran tabut perjanjian, tabut Tuhan itu malah berdampak sebaliknya, ya. Kekalahan besar, lebih besar dialami oleh bangsa Israel, ya. Kalau kita melihat yang gugur itu 30.000 orang pasukan berjalan kaki, ya. Dan kalau kita melihat di ayat ke-11, justru dalam pertempuran ini kedua anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas gugur dalam pertempuran itu. Dan yang paling parah, kenapa? Tabut perjanjian itu dirampas, direbut oleh bangsa Filistin, gitu ya. Nah, menarik di sini. Kenapa? Kalau kita melihat, boleh lanjut, 1 Samuel 6 ayat 1 itu menarik. Kenapa? Jadi tabut perjanjian ini selama 7 bulan itu tinggal bersama dengan orang Filistin. Jadi ada di dalam orang-orang Filistin. Selama tabut itu berada di kota-kota orang Filistin, baik di Asdod, Gad, di Ekron, tabut tersebut menghancurkan patung Dagon, yaitu patung sembahan orang Filistin. Dan kota-kota Filistin ketika tabut ini hadir di dalam kota-kota orang Filistin ini, itu kota-kota ditulahi dengan tikus dan borok-borok sampai orang-orang Filistin ini gak tahan lagi begitu ya. Nah karena itulah tabut perjanjian, tabut Tuhan ini dikembalikanlah oleh orang Filistin kepada orang Israel, ya, yaitu ke daerah yang bernama Bet-Semes, ya. Kita tahu Bet-Semes adalah bukan salah satu, tapi kota suku Lewi yang pekerjaannya memang dikhususkan untuk melayani Allah secara full time, ya. Dan kita tahu
bahwa tabut Tuhan ini begitu kudus begitu ya, nggak boleh disentuh dan nggak boleh melihat ke dalam tabut ini begitu ya. Di Bet-Semes ternyata Tuhan membinasakan 70 orang Israel karena mereka telah melanggar apa yang menjadi larangan Allah, yaitu dengan melihat ke dalam tabut yang kudus ini. Dan pada akhirnya tabut Allah ini dipindahkan lagi dari Bet-Semes ke Kiryat Yearim ya. Jadi itulah latar belakangnya kenapa tabut Tuhan ini ada di Kiryat Yearim yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua ya. Demikian latar belakang daripada 1 Samuel 7 ayat 2 sampai dengan ayat 14 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi tema kita hari ini adalah Ebenezer begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah enggak Bapak Ibu Saudara sekalian itu memperhatikan pal ya atau milestone yang dipasang di pinggir jalan. Nah, milestone begitu ya. Kalau bahasa Inggris stone itu dalam bahasa Indonesia, Inggris stone artinya batu, mile itu ukuran jarak ya, satuan ukuran jarak. Jadi milestone secara harafiah di sini berarti batu peringatan atau batu petunjuk yang berfungsi sebagai penanda jarak. Nah, umumnya pal atau milestone ini berbentuk batu itu dilengkapi dengan penanda angka jarak tempuh dan nama daerah yang dituju. Ya misalnya bisa lanjut, misalnya kita Banyuwangi 100 km, itu artinya untuk sampai ke Banyuwangi itu kita harus menempuh jarak 100 km. Nah, jadi PAL ini menolong pengguna jalan untuk mengetahui seberapa jauh jarak yang sudah dia lewatin ya. Dan seberapa jauh jarak yang harus dia tempuh untuk sampai kepada tujuan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, istilah PAL atau milestone ini juga sering digunakan dalam beberapa aspek kehidupan dengan pengertian yang enggak jauh berbeda ya. Kenapa? Jadi yaitu sebagai penanda untuk mengingat atau untuk memperingati sebuah pencapaian yang sudah diraih ya, sebelum melanjutkan proses menuju pencapaian yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Alkitab mencatat begitu ya. Bangsa Israel ternyata pernah menempatkan sebuah milestone dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Dan itu dicatat di dalam, bisa lanjut, di dalam 1 Samuel 7 ayat 12 begitu ya. Seperti tadi kita sudah baca, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Atau dengan kata lain, sampai sekarang ini Tuhan terus menolong kita. Nah, inilah yang menjadi tema kita tadi, Ebenezer. Dan inilah arti daripada Ebenezer itu. Mari kita akan melihat kelanjutan daripada renungan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat lagi begitu ya di dalam nats kita ya. Kalau kita melihat di dalam ayat 2b dan ayat 3 dari 1 Samuel pasal 7 ini, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami penderitaan. Dan penderitaan ini disebabkan karena penindasan dari bangsa Filistin yang pada waktu itu menjajah mereka. Dan penderitaan itu berlangsung begitu lama ya. Nah, jadi kita lihat penderitaan yang berlangsung lama, lalu tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya. Dan di dalam penderitaan yang lama itu tidak ada kekuatan dan penghiburan dari Tuhan dalam penderitaan itu. Jadi ini yang kita bisa melihat keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, di ayat 3 kita juga bisa mengerti dan memahami ternyata penderitaan bangsa Israel ini adalah karena dosa-dosa yang sudah mereka perbuat gitu ya. Nah, kita melihat di sini, boleh lanjut, kita melihat di sini di dalam latar belakang tadi begitu ya. Nah, tabut ini bisa ada di Kiryat Yearim itu karena kesalahan bangsa Israel. Kenapa?
tanpa meminta petunjuk dari Tuhan, bangsa Israel itu membawa tabut ke medan perang. Nah, ini adalah satu tindakan yang tidak menghormati Tuhan, ya. Nah, sehingga mereka menganggap Tuhan dianggap seperti jin dalam botol, ya, kayak Jenny begitu dulu ya, jin dalam botol yang bisa diperalat semau-mau mereka, ya. Nah, ini yang kita lihat. Lalu yang di ayat kedua dari 1 Samuel 7, di situ menuliskan firman Tuhan, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tabut ini sudah dibawa kembali ke Kiryat Yearim, seharusnya bangsa Israel itu cepat-cepat pindahin lagi tabut Tuhan itu ke Bait Allah yang waktu itu ada di kota Silo, begitu ya. Tapi kita lihat di sini, tabut Tuhan itu tidak seharusnya ada di Kiryat Yearim. Tabut Tuhan itu seharusnya ada di Bait Allah yang pada waktu itu ada di kota Silo, begitu ya. Nah, mengapa tabut Tuhan ini ada di Kiryat Yearim dalam waktu yang begitu cukup lama, 20 tahun begitu. Kalau kita mau melihat ini, jawabannya sederhana. Kenapa? Karena sekali lagi kita melihat di sini, itu bangsa Israel itu sudah mengabaikan Tuhan. Mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan dan mereka memilih untuk menyembah ilah-ilah lain. Padahal kita tahu di dalam 10 hukum Tuhan, dicatat di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17, itu ada larangan untuk menyembah berhala. Tetapi selama lebih dari 20 tahun, ini bangsa Israel terus menyembah berhala, gitu ya. Nah, sekali lagi, pengabaian bangsa Israel selama 20 tahun itu cukup menjadi satu bukti bahwa bangsa Israel tidak menghormati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini keadaannya. Lalu menjadi pertanyaan, mengapa mereka mengabaikan tabut Tuhan begitu lama gitu ya, sampai terus di Kiryat Yearim selama 20 tahun. Sekali lagi Alkitab tidak menunjukkan alasan mengapa bangsa Israel itu mengabaikan Tuhan. Tetapi kalau sekali lagi kita melihat dari latar belakang yang tadi kita sudah lihat bersama, mungkin bangsa Israel merasa kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Bangsa Israel ini punya harapan. Harapan apa? Mereka berharap ketika tabut Tuhan itu dibawa ke medan pertempuran, mereka bisa mengalahkan bangsa Filistin. Sehingga mereka tidak perlu dijajah oleh bangsa Filistin, gitu ya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kekalahan mereka lebih banyak, ya. Sebelumnya 4.000 orang, dengan kehadiran tabut menjadi 30.000 orang yang tewas, begitu. Dan tadi kita udah lihat, tabut itu dirampas oleh bangsa Filistin pada waktu itu. Dan mereka menjadi jajahan bangsa Filistin. Ya. Kita melihat ini loh ya. Kemungkinan dari hal ini sekali lagi di sini Alkitab tidak pernah menunjukkan alasannya ya. Tetapi kemungkinan hal inilah yang membuat mereka marah dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak menolong mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini. Apapun yang menjadi alasan pengabaian bangsa Israel akan Tuhan, Tuhan tidak pernah abai kepada bangsa Israel. Ya. Ini satu hal yang kita bisa melihat begitu ya. Jadi setelah kita melihat akan hal ini, kita lihat ternyata penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ini, penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel ini karena penindasan yang dilakukan oleh bangsa Filistin ini merupakan bagian dari hukuman Tuhan bagi bangsa Israel yang sudah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Jadi ini Tuhan izinkan begitu ya. Jadi penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel karena penindasan yang dilakukan bangsa Filistin ini merupakan bagian dari hukuman Tuhan bagi bangsa Israel yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah menyembah berhala. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, indah sekali. Kenapa? Kita bisa lanjut. Di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terhadap bangsa Israel ini,
Tuhan itu punya maksud rencana yang indah, rencana yang baik kepada bangsa Israel. Kenapa? Ini supaya bangsa Israel bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka, meninggalkan ala-ala mereka, dewa Baal, dewa Asitoret, ya, supaya mereka kembali kepada Allah. Ini loh ya yang kita melihat satu kerinduan dari Tuhan di balik penderitaan yang Tuhan izinkan. Dan yang menarik, kenapa? Kita bisa melihat kita tetap ada di dalam nats kita gitu ya. Jadi ternyata inilah satu kebenaran firman Tuhan yang kita bisa lihat di dalam renungan firman pagi ini. Kenapa? Jadi dalam penderitaan yang Tuhan izinkan bagi bangsa Israel, mereka ditindas oleh bangsa Filistin dan begitu menderita, begitu lama begitu ya. Dan ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan izinkan penderitaan supaya mereka berbalik, mereka bertobat. Dan itulah yang terjadi. Dalam penderitaan yang begitu berat dan lama, mereka berteriak, mereka mencari Tuhan. Dan kita lihat di dalam ayat 3 dan 4 ini. Ya, Tuhan berbicara, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel lewat Nabi Samuel. Ya, firman Tuhan adalah supaya mereka bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa mereka, meninggalkan berhala-berhala mereka dan mentaati firman Tuhan. Itu yang kita bisa lihat di ayat ketiga dan keempat. Dan ternyata bangsa Israel ini melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan lewat Nabi Samuel. Ya, kenapa? Kita lihat di ayat 3 dan 4, mereka benar-benar meninggalkan berhala-berhala mereka, ya, ilah-ilah yang mereka sembah selama ini, baik dewa Baal, baik dewa Asitoret, begitu ya. Mereka sudah bertobat meninggalkan ilah-ilah itu. Dan bahkan kalau kita melihat di ayat ke-6, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana dikatakan setelah berkumpul di Mispa, orang-orang Israel ini menimba air ya dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Ini menyatakan satu hati, di mana mereka satu pencurahan hati mereka kepada Tuhan. Ketika mereka menyadari keberdosaan mereka, mereka menyesali dosa-dosa itu dan mereka mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan mereka melakukan ini dengan kesungguhan hati. Kenapa? Karena kalau kita melihat selain dikatakan menimba air dan mencurahkannya, ada kata mereka juga berpuasa. Nah, ini loh ya. Ini yang menyatakan bahwa bangsa Israel benar-benar sudah bertobat, meninggalkan Allah-Allah, ilah-ilah yang mereka sembah. Dan mereka taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan ungkapan hati mereka untuk mohon belas kasih Tuhan. Ya, ketika sudah menyadari dosa, ya, lalu mereka datang kepada Tuhan mencurahkan isi hatinya, mohon pengampunan dan itu dengan kesungguhan hati supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini satu hal yang patut kita teladani, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini kita berhenti sejenak, begitu ya. Sekali lagi kita tahu sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2024 gitu ya. Kita akan mengakhiri tahun 2023. Dan menarik sekali bagi saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini. Kenapa? Seperti Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, saya ini selalu membawakan renungan pada akhir tahun. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara boleh ingat, saya selalu membawa kebenaran firman Tuhan pada akhir tahun. Dan bagi saya renungan firman Tuhan ini berbeda. Kenapa? Ketika kita mau masuk di tahun 2024 begitu ya. Dan kita tahu tema kita apa? Tema besar kita 2024 sampai 2026 ya, 2023 2026. Itu adalah apa? SOS, Save One Soul. Bagaimana setiap kita memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan.
Dan ketika saya menyiapkan renungan ini benar-benar satu persiapan ya untuk kita boleh masuk di tahun 2024 dengan tema ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita berhenti sejenak, kita merenungkan sejenak ya. Tadi sejauh mana dalam hari lepas hari kehidupan kita di tahun 2023 ini seperti kesaksian Pak Tatang. Ya, jadi sejauh mana dalam hari lepas hari dalam kehidupan kita di tahun 2023 ini kita mengalami penderitaan karena dosa-dosa. Jadi sejauh mana gitu ya. Sejauh mana dalam hari lepas hari kehidupan kita di tahun 2023 ini kita merasakan kita mengalami penderitaan karena dosa-dosa kita loh. Ya sejauh mana kita boleh menyadari itu begitu. Ini loh. Ya. Lalu tadi ada harapan-harapan bangsa Israel. Dan menjadi perenungan kita bersama, sejauh mana kita menjadi marah, menjadi kecewa kepada Tuhan. Dan lalu kita mengabaikan Tuhan ketika harapan-harapan kita di tahun 2023 tidak Tuhan jawab seperti yang kita mau. Tuhan tidak menjawab seperti yang kita mau. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, meninggalkan Tuhan di dalam istilah bangsa Israel bisa punya dua pengertian. Meninggalkan Tuhan bisa marah, kecewa. Lalu benar-benar meninggalkan Tuhan. Enggak beriman lagi. Udah. Tapi pengertian yang kedua di dalam meninggalkan Tuhan bisa aja nih ya pengertian yang kedua. Kita tetap rajin loh beribadah setiap minggu. Kita tetap rajin loh memberi persembahan. Kita tetap rajin loh melayani Tuhan. Kita tetap rajin loh mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi hati kita apa? Dingin. Artinya apa? Gak ada semangat, satu kesemangatan untuk satu di dalam Tuhan istilahnya. Jadi krisis rohani. Jadi suam-suam kuku. Ya pergi-pergi boleh, nggak ada ya boleh. Ya ikut ya ikut, nanti ditanyain sama Ibu Moili sama Pendeta Randy, kenapa nggak ikut, kenapa nggak ini, kenapa? Ya daripada nggak, ya udah ikut aja. Jadi sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak ada kegairahan ya di dalam kita untuk benar-benar di dalam Tuhan. Ini loh ya. Ini sesuatu yang sangat penting. Ya. Nah, lalu lagi ya kita melihat, kita selalu diingatkan renungan firman Tuhan, khususnya ketika kita mau masuk di dalam tahun yang baru. Ketika kita kecewa, ketika kita tahu, ketika kita jangan pernah ya, ingat ketika kita kecewa, ketika kita marah, ketika harapan-harapan kita tidak dijawab Tuhan. Satu hal yang kita ingat, jangan pernah mengabaikan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan Tuhan atau malah meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kita. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita ya. Nah, dia tadi kita lihat bagaimana di dalam penderitaan yang dibuat oleh bangsa Israel. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan izinkan penderitaan itu untuk apa? Untuk mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Nah, menjadi satu evaluasi juga bagi kita semua, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Sejauh mana ketika kita menyadari keberdosaan kita, kita sungguh-sungguh seperti teladan daripada bangsa Israel. Dia menyadari, dia menyesali, dia datang kepada Tuhan dengan belas kasih, mohon pengampunan dengan kesungguhan hati. Hal yang sederhana ya ibu-ibu ya, kalau bagi saya hamba Tuhan, ya firman ini ya. Saya di dalam komisi wanita, ibu-ibu bertumbuh, hayu bertumbuh dalam firman Tuhan, ibu-ibu bertumbuh gitu ya. Ya semua jemaat lah. Lalu setiap pagi saya itu kirim renungan ke ibu-ibu ya, ke WA grup ibu-ibu. Renungan firman Tuhan, ya saya renungin dulu, lalu nanti saya cari lagu yang sesuai dengan renungan firman Tuhan. Supaya kalau ibu-ibu dengar itu lagu, dia ingat gitu ya. Nah itu saya lakukan, tetapi ada yang membuat saya nih dosa, kesalahan, penderitaan yang kita alami itu karena dosa kita. Intinya gini, ini ibu-ibu ya, aduh ini dibaca nggak ini renungan tiap hari, ya bertumbuh nggak ya?
ketika saya mempertanyakan itu dan ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, kadang begini ibu-ibu. Saya mau membagikan renungan ini baik ke ibu-ibu DKW maupun ke jemaat umum. Kalau ke jemaat umum santapan harian. Kenapa? Karena santapan harian itu urutan kitabnya, ya. Itu lebih mendewasakan. Yang menjadi permasalahan di penderitaan ya karena dosa saya begitu ya. Saya kembali balik ulang. Kalau saya mau ibu-ibu ini bertumbuh, jadi saya sebelum share itu renungan, saya harus benar-benar juga merenungkan, memahami dan belajar menerapkan. Nah, ini kadang salah satu kesulitannya ya. Ketika saya cepat-cepat, asal tahu ini renungannya begini. Oh iya, ini lagunya bagus, plek gitu ya. Oh ini plek gitu. Nah, bertumbuh enggak kalau semua sekedar hanya plek, plek? Nah, saya mempertanyakan ini dan hari ini saya mendapatkan satu hal ya bagi diri saya loh, bagi diri saya. Jadi intinya kalau mereka enggak bertumbuh, saya bertanya ya apa di dalam diri saya secara pribadi. Jadi kita harus lebih dulu bertumbuh, baru kita bisa suruh orang lain bertumbuh. Itu. Jadi ketika saya mau share, itu saya bergumul, saya harus baca dulu gitu. Saya harus benar-benar merenungkan, saya harus mengerti dan belajar menerapkan. Ini yang sulit ya. Saya enggak tahu ya sejauh mana, tetapi inilah yang saya sadari. Ketika kita mau masuk di dalam tema save one soul, bagaimana kita bisa membawa jiwa kalau kita sendiri nggak menjadi teladan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah ya. Jadi mari kita boleh melihat ini, termasuk saya menggumuli ini, kebenaran firman Tuhan ini. Bukan hanya buat Bapak Ibu, tetapi lebih juga berbicara kepada saya sebagai hamba Tuhan. Nah itu yang bisa saya sharekan. Lalu kita kembali di sini, ada hal yang menarik begitu ya. Ada hal yang menarik, boleh lanjut. Kenapa di sini kita terus melihat di dalam nats kita begitu ya. Tadi kita udah melihat di ayat 6 mereka berkumpul di Mispa ya. Lalu di ayat 7 di sini kita melihat ya. Nah, kita melihat di sini bangsa Israel ini baru saja bertobat. Dan di ayat 7 mereka sedang beribadah kepada Tuhan nih di Mispa ya. Kita lihat. Nah, jadi kita lihat di ayat 7 ini mereka enggak lagi siap untuk berperang loh. Mereka tidak siap untuk berperang ya. Tetapi kalau kita mencatat di ayat yang ke-7, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Jadi kita lihat mereka ini baru bertobat. Mereka ini sedang beribadah kepada Tuhan di Mispa. Mereka ini tidak siap untuk berperang begitu ya. Tetapi ini bangsa Filistin tiba-tiba hendak menyerang mereka. Itu di ayat 7. Jadi di sini kita lihat tidak ada waktu bagi bangsa Israel untuk menyiapkan diri melawan balik pada bangsa Filistin. Kenapa? Karena ini posisi Filistin kalau Bapak Ibu melihat, posisi Filistin Mispa dengan posisi orang Filistin ini tidak jauh dari Mispa. Jadi nggak bisa tuh orang Israel mau serang balik, mau cepat-cepat siap gitu ya. Dan memang dalam keadaan di sini di ayat 7 mereka tidak siap untuk berperang begitu ya. Nah sampai di sini kita berdiam diri sejenak dalam pengertian begini. Di sini di ayat 7 ini bangsa Israel kembali mengalami penderitaan karena mereka mendapat serangan dari bangsa Filistin begitu ya. Nah, tetapi ada tetapinya. Kita lihat intinya juga begini nih Bapak Ibu. Ini orang Israel di ayat 7 sudah bertobat, sudah meninggalkan dosa-dosa mereka ya. Nah, pada saat mereka udah taat ada serangan dari bangsa Filistin intinya. Ketika kita nih sudah taat, menjadi anak Tuhan, sudah setia, sudah segalanya indah, benar-benar taat dalam melakukan kehendak Tuhan, bukan berarti kita bebas dari penderitaan, bukan berarti kita bebas dari masalah. Ini orang Israel ini dia lagi udah bertobat, udah taat pada Tuhan, diserang lagi. Artinya pada saat kita taat pada Tuhan pun penderitaan atau masalah itu akan datang karena iblis nggak suka kalau kita jadi anak Tuhan yang taat. Itu salah satu hal yang mau dilihat di sini. Ya, tetapi
yang sekali lagi penekanan kita bukan di situ ya. Penekanan kita ketika bangsa Israel ini kembali mengalami penderitaan, mendapat serangan dari bangsa Filistin. Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan bangsa Israel di sini berbeda dengan yang di ayat 2 yang tadi kita lihat begitu ya. Nah, penderitaan bangsa Israel di ayat 7 ini, mereka sudah taat loh kepada Allah. Mereka sudah meninggalkan dosa-dosa mereka. Mereka sudah menyembah Allah, sudah taat melakukan perintahnya. Nah, kita melihat di sini satu hal yang boleh kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini adalah ketika mereka sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika mereka sudah taat kepada firman Tuhan, ketika mereka sudah meninggalkan dosa-dosa mereka, ya sekali lagi kita diingatkan, di sini bangsa Israel dalam penderitaan dia berjalan bersama dengan Allah. Ini yang penting. Ya, jadi dalam penderitaan di ayat 7 ini, dalam ketakutan, dalam masalahnya, bangsa Israel ini udah bersama dengan Allah. Ya, sudah bersama dengan Allah. Jadi dalam penderitaan di ayat 7 ini dia berteriak kepada Allah, berseru kepada Allah ya. Kita lihat di ayat yang ke-8, berseru kepada Allah lewat Nabi Samuel. Dan orang-orang Israel berkata kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya dia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Dan ayat 9, ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Kita lihat, dalam penderitaan tetapi dalam penderitaan itu berjalan bersama Tuhan, maka pertolongan Tuhan yang luar biasa yang mereka mengalami. Kenapa? Ayat 10 menyatakan, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Dan luar biasa, mereka mendapatkan kemenangan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat selanjutnya, bukan hanya kemenangan loh yang mereka rebut. Kalau kita bisa lihat di ayat yang ke-13 begitu ya. Maaf, ayat ke-14 ya. Orang Israel tidak hanya berhasil menang melawan orang Filistin, tetapi di situ dikatakan orang Israel kembali bisa merebut kota-kota yang sudah direbut oleh bangsa Filistin. Wow, luar biasa bukan? Itu satu hal yang luar biasa dan bukan hanya itu saja. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan dikatakan ada orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya, jadi kita melihat di tengah penderitaan pastikan kita berjalan bersama dengan Allah, gitu ya. Nah, kita melihat di sini ketika semua ini terjadi, Samuel mendirikan tugu peringatan yang tadi kita lihat ya, istilahnya dengan pal atau milestone tadi ya. Nah, kita melihat di sini mereka ini Samuel membangun tugu peringatan ini sebagai ungkapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dalam pertempuran melawan orang Filistin tadi. Lalu tugu peringatan ini seperti kita tadi sudah baca didirikan di antara Mispa dan Yesana dan Nabi Samuel menamainya Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Atau ada mau dibaca lagi di dalam beberapa kitab tafsiran, Ebenezer bukan hanya sampai di sini Tuhan menolong kita, tetapi sampai sekarang ini Tuhan terus menolong kita. Bukan sampai saat ini, bukan saat ini, sampai sekarang ini Tuhan terus. Jadi ada keterusan, kelanjutan Tuhan menolong bangsa Israel dan juga menolong kita. Jadi sekali lagi Ebenezer ini menjadi satu tanda bagi bangsa Israel dan juga generasi berikutnya untuk terus mengingat pertolongan Tuhan ya.
Jadi tugu ini akan selalu mengingatkan bahwa mereka bisa melangkah sejauh ini semuanya hanya karena penyertaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan berhenti sejenak lagi ya. Nah, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengingat pertolongan dan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam hari lepas hari kita di tahun 2023 yang sebentar lagi akan kita lalui. Coba kita ingat-ingat ya, mengambil waktu sejenak, mengambil waktu untuk apa? Mengingat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kita tentu sudah banyak mengalami kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hari lepas hari kita di tahun 2023 yang bisa kita jadikan sebagai apa? Milestone. Ya, tadi milestone apa? Mengingat sebuah pencapaian yang sudah kita capai ya, apa yang sudah Tuhan berikan pertolongannya kepada kita di tahun 2023, ini arti milestone. Sebelum kita lanjut masuk di dalam proses 2024, kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin kita pernah disembuhkan Tuhan dari penyakit kita. Mungkin usaha atau bisnis kita dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin hubungan kita dengan suami kita dipulihkan, hubungan kita dengan anak kita dipulihkan ya. Atau lain hal ya, atau kita pernah mengalami pertolongan Tuhan di dalam pergumulan dan tantangan yang lainnya. Mari ya, milestone ya. Buatlah semua pertolongan Tuhan pada hari lepas hari kita di tahun 2023 itu menjadi sebuah milestone yang membuat kita semakin percaya dan semakin mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi dalam hari lepas hari kita yang akan kita masuki besok, itu enggak hanya suka tapi juga ada duka, pasti ada masalah, ada tantangan. Kita diingatkan, jangan biarkan masalah dan tantangan membuat kita menyerah dan kehilangan pengharapan ya seperti orang Israel. Tetapi biarlah dengan iman kita dapat berkata seperti Nabi Samuel, ya, Ebenezer. Jika Tuhan sudah memberi pertolongan pada hari lepas hari kita di tahun 2023, maka Tuhan juga akan memberikan kemenangan kepada kita saat ini dan dalam hari lepas hari yang akan kita lalui di tahun 2024. Amin. Ebenezer. Amin. Mari kita akan menutup dengan satu pujian ya, minta Tommy membantu kita, minta Pak Randy membantu kita ya. Biar kita diingatkan, tidak ada beban berat di dalam Tuhan yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Kita bahasa Indonesianya sekali. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidup. Kita naikkan dengan bahasa Inggrisnya. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it.
There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. Come unto me, all who are weary. Come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau renungan pagi ini boleh kembali mengingatkan kami. Tuhan yang sudah menolong dan menyertai hari lepas hari kami di tahun 2003. Tuhan juga pasti memimpin dan menyertai kami di hari lepas hari kami di tahun 2024. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu berada, Engkau selalu ada bersama kami untuk memimpin dan menolong hidup kami dalam menghadapi segala pergumulan di dalam hidup kami selama ini. Dan biarlah Tuhan, ini menjadi satu milestone bagi kami untuk mengingat pertolongan Tuhan ini dan untuk melangkah dengan satu kepastian. Tuhan pasti menolong dan menyertai kami di hari lepas hari kami, baik dalam suka duka kami, di dalam menjalani hari lepas hari kami di tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ebenezer, Tuhan senantiasa dan selalu menolong kita semua. Amin.